yang kami hormati Ibu Kepala Desa dan yang saya hormati Ibu Guru SD PTSD Negeri Sumbersari 2. Pertama-tama, tiada kata yang indah yang patut kami ucapkan kecuali ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di sini dalam acara kunjungan proyek yang kami cintai dan yang kami banggakan, siswa dan siswi SD Sumbersari 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini bisa berkumpul di Balai Desa Sumbersari ini dalam acara studi tentang proyek penguatan program pelajar Pancasila. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini nanti akan berjalan lancar dan tentunya juga bermanfaat bagi siswa dan siswi SD Sumbersari 2 dan juga tentunya akan bisa membawa barokah manfaat di dunia wal akhirah. Kedua kalinya sholawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita sampaikan pemerintah Desa Sumbersari mengucapkan selamat datang kepada ibu guru, bapak guru, dan siswa-siswi di Sumbersari 2 yang telah kita hadir di balai desa ini untuk istilahnya studi tentang potensi desa. Alhamdulillah, terima kasih sekali karena ini merupakan proyek yang pertama kalinya kami terima dari SD Sumbersari 2, sangat luar biasa. Tepuk tangan. Sangat luar biasa. Semangat ya. Nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Desa Sumbersari Grenjani, kepada yang terhormat Ibu Lili selaku Sekdes Desa Sumbersari, kepada seluruh Bapak Ibu guru yang hadir di Balai Desa Sumbersari dan anak-anakku yang donor sayangi. Puji syukur kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Oleh Allah kita diberi kesehatan sehingga kita mampu hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa dengan suatu apapun. Salawat salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Laila yang telah memberi waktu kepada saya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Desa yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan studi potensi Desa Sumbersari dan melakukan tanya jawab maupun wawancara terhadap anak-anak di Desa Sumbersari tersebut. Sebelum saya menyampaikan tujuan, anak-anak yang semangat. 61, 2, 3,
3, 2. Nah, semangat ya. Baik. Jadi tujuan kami kasih yang pertama adalah ingin mengajak anak-anak untuk mengenali potensi yang ada di Desa Sumbersari. Tujuannya apa? Ketika sudah mengenal, anak-anak nanti akan tumbuh rasa bangga. Saya di Desa Sumbersari itu bangga banget. Alhamdulillah saya di Desa Sumbersari. Karena saat begitu banyak potensi yang ada di Desa Sumbersari. Nah, kita sudah mengenal. Diharapkan anak-anak itu bisa menyukuri, melestarikan baik budaya, tradisi, ekonomi dan sebagainya. Itu ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Sumbersari, yang terhormat Bapak Ibu pengajar untuk Desa Sumbersari 2, yang kami sayangi adik-adik dari SD 2. Mas derek lanjut kemauan ya. Oke. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan bagi kita semuanya. Pertama-tama saya akan menerangkan potensi yang ada di Desa Sumbersari. Yang pertama yaitu pertanian yang meliputi cabai rawit yang telah ditanam di sawah-sawah para petani ya. Yang kedua yaitu pembibitan cabai rawit. Di sini mohon untuk diketahui pada adik-adik untuk pertanian cabai rawit. Di sini ada pedagang yang istilahnya pengepul ya. Pengepul setelah itu disetorkan ke pedagang berikutnya. Terus untuk peternakan susu ini istilahnya hanya diproduk dari sapi perah, diperah dan ditaruh di tong-tong dan dikunjungi oleh pedagang atau diambil ya. Jadi hanya mentah istilahnya, bukan setengah mentah, istilahnya mentah, tidak dimasak sama sekali. Itu peternakan susu sapi maupun ada susu kambing. Yang pertama susu kambing itu istilahnya dari rumahnya Bapak RT, Bapak Milan RT 32 itu bisa langsung dikonsumsi. Itu langsung bisa dikonsumsi yang dikemas di botol-botol agak kecil itu nilainya seharga 10.000 nilainya 10.000 masing-masing botol. Itu kalau kita beli itu langsung bisa dikonsumsi ya. Kalau untuk kambing masih satu tempat yang bisa memproduksi. Terus peternakan sapi ini banyak tempat, istilahnya di rumahnya Bapak Andam di RT 22 RT 12 RT 1 RW 2 yang bertempat di rumahnya Bapak Warsito Toko itu ke arah barat. Itu Bapak Kandam sama Pak Kandam sama Pak Bu Ida. Nggih, Bu Ida. Pak Kandam Pak Kanit, ya. Pak Kanit sama Pak Kandam itu bersaudara. Itu penghasilan susu agak banyak di situ. Terus ada lagi peternak susu sapi di tempatnya Pak Purnomo, perempatan jalan sebelah timur, arahnya ke timur. Kira-kira hanya 50 meter itu rumahnya Bapak Purnomo. Itu juga susu perah, memelihara susu perah.
juga menghasilkan susu agak banyak. Terus di bidang UMKM pembuatan keripik segala keripik terus peyek itu berada di rumahnya di RT 34, rumahnya yaitu Pak Katam ke timur yang bernama Bu Ismiati. Di situ Bu Is itu Bu Lisiani yang sudah bertahun-tahun istilahnya memproduksi keripik segala keripik. Ini juga tidak kalahnya pernah mengikuti besar di kabupaten yang waktu itu diadakan kabupaten pada saat hari ulang tahun hari jadi Kabupaten Blitar. Terus ada lagi kerupuk gambir yang diproduksi oleh Bapak Miftahul yang berada di utara sungai yang masjid itu ya, sebelahnya masjid itu membuat kerupuk gambir yang disetor di toko-toko. Jadi dari UMKM ini sendiri ini bisa menyerap tenaga kerja yang ada di lingkungan desa Sumbersari. Jadi bisa mengurangi pengangguran yang ada di desa Sumbersari dan bisa menambah income masyarakat per kapita masing-masing kakak nggih, masing-masing keluarga. Menika keunggulanipun dari UMKM. Untuk yang berikutnya yaitu kesenian ini yang ada sudah puluhan tahun yang sudah ada, yaitu kesenian jaranan yang diketuai oleh Bapak Gunawan perangkat desa Sumbersari. Dan pada saat ini itu ada tarian jaranan yang telah istilahnya yang sekarang galak-galaknya dilatih oleh Bu Lili. Terus yang terakhir di menika pembuatan pupuk organik ini tercetus karena pupuk yang pada saat ini sulit untuk didapatkan ataupun bisa didapatkan dengan mudah, namun harganya mahal ya. Mohon untuk diketahui adik-adik, itu karena pupuk mahal juga sulit kalau kita mendapatkan pupuk yang agak murah, istilahnya subsidi ya. Istilahnya subsidi tersebut juga terbatas. Tercetuslah istilahnya pembuatan pupuk organik yang dipimpin oleh Bapak Gunawan, Ketua BPD yang rumahnya di RT 3 RW 5 ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan itu ada istilahnya sholawatan yang ada di RT 3 RW 4 Bapak Mariono, Bapak Haji Muksan. Di situ sekarang sudah ada sholawatan dan sering mengikuti lomba-lomba ya. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan seperti ini. Khususnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku maupun tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedaya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dong. Dan juga acara yang berikutnya ini sesi tanya jawab. Kepada anak-anak silakan bertanya kepada ibu narasumber, kepala desa, ini ya. Kami akan silakan. Iya, berdiri. Ya, mau bertanya kepada siapa?
bertanya kepada siapa? Bu Lili atau Bu Hestiani? Bu Hestiani dan Bu Lili. Oh, dua-duanya. Ya. Apa pertanyaannya? Silahkan bertanya. Dibaca kalau lupa Dibaca aja nggak apa-apa. Dibaca. Potensi unggulan di desa Sumber Sari. Maksudnya kan dari berapa ini yang paling unggul? Yang paling unggul. Ya Bu, dari Ibu ya sebenarnya untuk potensi desa yang paling unggul ini untuk di bidang pertanian itu cabai rawit itu tadi ya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Jarek. Yang paling diunggulkan adalah dari sektor pertanian ya. Dan yang unggulan yang kedua ini semuanya unggul ya, yang potensi unggulan yang kedua itu di UMKM ya, pembuatan keripik dan segala keripik itu yang diunggulkan di Desa Sumbersari, UMKM dan dari sektor pertanian. Kalau nggak apa dibaca, tadi apa? Berkaitan dengan budaya dan tradisi apa yang berkembang baik di desa Sumber Sari. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Yang ditanyakan seni budaya yang berkembang ya, atau tradisi. Kalau untuk tradisi ya, termasuk budaya juga ya, tadi yang dimasuk Ramadhan itu juga merupakan budaya ya. Terus nyadran yang pernah adik-adik biasanya melihat ya, nyadran di Janyangan itu juga termasuk tradisi ya, tradisi yang berada di Sumbersari. Dan untuk seni budayanya itu yang diunggulkan tadi sudah diterangkan oleh Ibu Sekdes selaku narasumber adalah kesenian jalanan untuk budaya seni jalanan. Sudah dijelaskan panjang lebar. Begitu. Termasuk bersih desa itu juga tradisi bersih desa. Jadi kan di setiap tahun di bulan Selo. Biasanya ruatan, bisa kadang ruatan santri dan juga wayangan untuk mengadakan bersih desa. Panggil dimulai dengan panggil bersama. Seperti itu. Petik juga termasuk tradisi. Kita kan bisa ya. Ya, mau bertanya kepada siapa? Dua-duanya lagi. Ya, nanti Bu Lurah, nanti terus ditarik. Bagaimana sejarah satu tempat yang ada di halaman sekolah kami digunakan untuk tempat nyadar atau untuk belajar hari ini. Terima kasih ya Bu Ibu, pertanyaannya sangat luar biasa, tepuk tangan. Sangat luar biasa, amin. Siswa sesi SD Sumbersari ini pertanyaannya untuk terkait masalah batu yang ada di Sadanan atau yang berada di SD Sumbersari 2 itu sebelum saya lahir itu sudah ada gimana ceritanya itu kalau menurut keterangan dari nenek moyang orang-orang yang terdahulu bahwa batu hitam yang berada di halaman SD Sumbersari 2 itu ya tiba-tiba ada di situ nggak ada yang membuat atau yang meletakkan di situ, itu tidak ada yang tahu tahu-tahu itu sudah berada di halaman SD Sumbersari 2 itu, makanya itu dijadikan tempat tempat nyadran atau tempat keramat janyangan yang berada di Desa Sumbersari. Kalau biasanya orang yang mau ada hajatan itu mesti nyadran dulu nyadran di situ. Kalau mau ada pil-pil ada pilihan itu biasanya juga istilahnya kirim leluhur di situ permisi kalau
hujan dan sebagainya, itu biasanya permisi atau nyadran dulu di batu besar yang ada di halaman. Itu bukannya kita musyrik ya, tapi itu merupakan budaya. Kita meminta atau memohon petunjuk itu tetap kepada Allah, ya, bukan kepada batu, ya, tapi tetap kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu merupakan sarana saja, ya, atau merupakan tradisi, ya, jangan lupa. Nanti siswa-siswi ini minta, saya pengen pinter batu, ya nggak boleh ya. Kita tetap kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, seperti itu sudah jelas. Saya Terima kasih. Ini monggo ya. tepuk tangan. Ditepuk tangan. Ya kelas 1 Adiba, silahkan bertanya, berdiri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan? Untuk PT UMKM BP harga keripik dijual berapa? Harga keripiknya berapa Bu? Kira-kira? Ya, terima kasih. Ya, duduk kembali. Sudah, sebenarnya satu saja. Ya, duduk kembali. Tepuk Dengarkan ya. tangan. Tepuk tangan. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Masih kelas 1 sudah pinter ya. Alhamdulillah. Untuk pengemasan keripik itu dibuat kecil sampai besar ya, untuk dikonsumsi sehari-hari. Itu kemasan kecil. Biasanya untuk yang kemasan besar itu dibuat pada saat mau hari raya ya. Kalau mau hari raya itu biasanya kemasannya bisa setengah sampai 1 kilo. Ya, untuk hari-hari, untuk payek itu kemasan kecil itu seharga 2.500 ya, dari pembuatnya ya. Nanti kalau sudah ke warung itu payek harganya menjadi 3.000 ya, 3.000 rupiah. Dan juga ada kemasan yang sedang ya, seprapat istilahnya. Itu biasanya untuk hajatan ya, untuk selamatan itu pesan payek itu seharga 6.000 sampai dengan 10.000. Biasanya untuk selamatan ya, pesan selamatan biasanya untuk tumpangan berat itu harganya 10.000 dan ada yang 6.000. Kalau yang harga 10.000 itu yang kemasannya bagus ya, yang pakai plastiknya itu tebal. Kalau yang harga 6.000 itu yang plastiknya biasa. Itu untuk keripik-keripik yang lain seperti keripik pisang, keripik tela, singkong itu biasanya kemasan kecil biasa harga 2.000 sampai 2.500. Itu dia sudah paham? Sudah paham ya semuanya ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ya Jihan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk potensi sapi bagaimana, apakah sudah dimasak langsung bisa diminum, Bu? Ya, terima kasih. Tadi siapa yang bertanya tadi namanya? Jihan. Jihan, tepuk tangan. Sangat luar biasa ya, ternyata masih kelas 1 sudah cerdas ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah memberikan pelajaran juga pelajaran keberanian ya di sini. Ini terima kasih Bapak Ibu guru yang telah memberi istilahnya ilmu yang sangat luar biasa.